Hai Urbaners, gimana kabar kalian? Sehat kan? Udah siap belum nyimak video film yang selalu menarik seperti senyuman dia yang selalu terbayang? Kali ini kita akan membahas film tentang sekelompok anak muda yang sedang menikmati malam dan hari Halloween-nya nih. Film ini juga diangkat dari buku cerita legendaris yang mungkin kalian pernah baca waktu pas masih kecil. Daripada berlama-lama lagi, mending langsung saja kita ke adegan filmnya. Action. Diambil dari kisah tahun 1968, tepatnya di Mill Valley, Amerika Serikat. Pada saat mendekat hari Halloween, kita melihat seorang pria percaya diri yang bernama Tommy bersama gengnya. Entah nama gengnya apa ya. Di sisi lain kita melihat ada pria lain bernama Ramon sedang menyetir mobil, kemudian dia berpapasan dengan gadis imut yang bernama Stella yang sedang bersepeda di sana. Diketahui Stella adalah seorang yang sangat mencintai cerita horor dan dia juga seorang penulis. Terlihat gadis ini sedang nyantai di kasurnya seketika ia mendapat panggilan temannya, Chuck dan Augie. Mereka sedang menyusun sebuah rencana balas dendam ke Tommy dan teman-temannya. Diketahui Tommy adalah seorang yang iseng yang suka membuli mereka pada saat malam Halloween nih guys. Di bagian lain kita diperlihatkan geng baseball ini melempar orang-orangan sawah yang bernama Harold. Di sisi lain Chuck dan Augie sedang bersiap-siap. Terungkap, di sini pakaian yang dipakai Chuck disiapkan oleh saudarinya bernama Ruth. Di sana Stella udah menunggu kedatangan mereka dengan kostum witch-nya. Di tengah malam mereka pun menunggu kedatangan si Tommy dan kawan-kawan. Dan pada saat ia melihat mobil Tommy, si Chuck langsung melemparkan amunisi yang sudah ia siapkan di rumah tadi. Kaget dengan lemparan Chuck yang benar-benar membuat burung si Tommy terbakar, yang pada akhirnya membuat mobil Tommy masuk ke halaman rumah orang. Terlihat saudaranya Chuck, si Ruth, ternyata salah satu bagian dari geng Tommy. Berasa tidak ada waktu untuk berbicara bersama Ruth, Chuck langsung berlari menyelamatkan diri dari kemarahan si Tommy. Di sana ia terpaksa masuk ke dalam mobil Ramon yang sedang menonton film layar tancap. Di sana juga mereka saling berkenalan. Namun sayangnya tak lama kemudian Tommy berhasil menemukan mereka. Di saat Tommy menakut-nakuti mereka agar keluar dari mobil, beruntungnya ada petugas layar tancap untuk mengusir mereka agar tidak mengganggu ketenangan para penonton di sana. Selepas aman dari incaran Tommy, Stella mengajak mereka untuk merayakan malam Halloween mereka di sebuah tempat gedung tua yang sudah kosong nih guys. Sedikit informasi, rumah ini adalah rumah penduduk pertama Mill Valley, yaitu keluarga Belos pada abad ke-19. Selain itu keluarga ini juga pemilik pabrik kertas di kota itu. Sempat menjadi tempat rumah hantu untuk merayakan Halloween, rumah ini berhasil ditutup karena banyak memakan korban anak kecil yang menghilang tanpa alasan di sana. Lalu kemudian di sana Ramon berhasil menemukan pintu yang mencurigakan. Di sana mereka ternyata memasuki kamar milik Sarah Belos nih guys. Anak perempuan keluarga Belos yang dikabarkan dikurung karena mempunyai penyakit kelainan genetik. Di sini Sarah Belos juga diduga membunuh anak-anak yang telah hilang di sana. Terlihat Stella berhasil menemukan buku pribadi dari Sarah Belos. Di sisi lain, Tommy berhasil mengunci pintu gedung tua itu, padahal mereka berempat masih ada di dalam. Seorang kakak pasti tidak tega nih melihat adiknya dikerjain. Ruth pun membujuk Tommy untuk tidak melakukan hal itu, tapi ternyata Tommy tak segampang itu dan pada akhirnya ia pun ikut terkurung di dalam. Di sana Augie, Chuck, dan Ramon sedang usaha untuk membuka pintu guna untuk keluar dari sana. Stella malah keasikan membaca buku si Sarah nih. Di saat Stella melakukan permintaan ke Sarah untuk membacakan sebuah cerita, ada bayangan hitam yang membuka pintu terkunci itu. Tapi sayangnya pas dia udah mau pulang ke rumah masing-masing, terlihat mobil Ramon sudah dirusak oleh Tommy. Pada akhirnya Stella menawarkan penginapan Ramon untuk tidur di rumahnya. Sesampainya di kamar, Stella terus aja ketagihan membaca buku Sarah Belos. Stella melihat banyak judul di balik cerita yang sudah tertulis di sana. Namun anehnya, Stella menemukan cerita yang sepertinya baru saja tertulis nih. Bertuliskan
Harold. Di sana juga Sarah menemukan nama Tommy di dalam alur cerita itu. Di sisi lain, Tommy yang baru sampai rumah disuruh ke warung untuk beli telur asin sekalian lunasin utang yang kemarin belum dibayar. Di sini kita melihat Tommy yang terus-terusan melewati jalur yang sama, yaitu selalu saja bertemu dengan Harold nih, musuh bubuyutannya. Tommy pun masih bingung dengan apa yang terjadi dan tiba-tiba Harold berada tepat di depannya dalam kondisi hidup. Ternyata si Tommy benar-benar benci, lalu Tommy hendak langsung menusuk ke arah perut Harold yang sepertinya tidak menghasilkan apa-apa. Lalu Harold akhirnya membalas Tommy hingga Tommy berhasil tertusuk oleh garpu jerami itu. Entah kenapa Tommy malah berubah menjadi orang-orangan sawah layaknya si Harold. Karena Stella yang penasaran akan apa yang terjadi di cerita itu, ia mengajak Ramon untuk mengunjungi kediaman orang-orangan sawah itu. Betapa terkejutnya mereka menemukan orang-orangan sawah berpakaian sama persis dengan pakaian Tommy semalam. Di sini Stella mencoba beritahu ke Ramon kalau apa yang tertulis di buku itu benar-benar menjadi kenyataan nih. Bukannya percaya, Ramon malah tertawa dengan statement yang dikeluarkan oleh Stella. Ia merasa kalau Stella hanya menakut-nakuti dirinya sendiri aja. Sepulang sekolah, ia mempunyai niat baik untuk mengembalikan buku Sarah Bellows di rumah tua itu. Betapa kagetnya Stella, buku itu sedang dibaca oleh si Ramon yang padahal baru saja ia kembalikan. Dengan keadaan panik, Stella melihat ada cerita yang barusan ditulis dengan judul baru di sana. Stella berusaha merobek kertas yang sedang tertulis, namun semua itu percuma. Karena buku itu terus tertulis di kertas yang baru. Di buku ini tertulis nama Augie yang membuat Stella harus menelpon si Augie secepat mungkin. Di sana Augie sedang lapar dan melihat ada rebusan panci merah yang sama persis tercantum di dalam buku cerita Sarah Bellows. Augie menganggap remeh semua ini. Ia tetap memakan rebusan makanan itu. Pada saat Augie mulai memakan makanan itu, akhirnya si Augie tersadar nih guys, kalau dia sedang mengunyah jempol kaki manusia. Augie pun mulai mendengar Stella yang hendak memberitahu. Namun tidak lama kemudian, Augie mendengar suara wanita yang sedang mencari anggota tubuhnya yang hilang berteriak-teriak. Karena panik, Augie langsung ke kamarnya dan bersembunyi di bawah ranjang. Augie berhasil ditarik. Stella dan Ramon sepertinya terlambat dan cuma bisa melihat bekas tangan Augie yang tertarik. Pada hari setelahnya, Stella mulai menyalahkan dirinya sendiri atas insiden yang sudah terjadi beberapa hari lalu karena ulahnya yang membawa buku itu pulang ke rumah. Di sana Ruth tidak percaya dengan apa yang Stella katakan ke mereka. Ruth pun meninggalkan mereka semua karena lebih ingin mengikuti acara sekolahnya. Di sini mereka bertiga berniat membakar buku tersebut guna menghindari ada cerita baru yang tertulis di buku itu. Namun ternyata buku ini tidak terbakar, bahkan tidak ada bekas goresan sedikit pun di buku ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari fakta terkait pemilik buku tersebut. Di kantor surat kabar, Chuck mendapati informasi terkait dari buku tersebut. Diketahui Sarah menggantung diri di sana, lalu keluarga Bellows memecat Sylvie Baptiste dan mengusirnya bersama anak bernama Lau dikarenakan mengajari sihir hitam untuk si Sarah Bellows nih guys. Si Ramon pun berhasil mendapatkan nama ayah dari Sarah Bellows yaitu Deodat. Nampak tidak asing dari nama tersebut. Ternyata benar, Stella menemukan ada nama Deodat di buku cerita si Sarah. Mendengar hal ini, Stella meminta agar Ramon menyebutkan semua nama-nama di media massa itu, sedangkan dia bantu cari informasi di buku terkait nama tersebut. Ramon memberitahu ada satu nama lagi nih yang bernama Ephraim di sana. Dan benar, Ephraim ada di buku juga. Tidak berselang lama, mereka bertiga melihat ada cerita baru yang tertulis dan menyeratkan nama Ruth di dalamnya. Ini membuat mereka semua bergegas menghampiri Ruth yang sebenarnya ia sendiri tidak percaya dengan tulisan buku Sarah Bellows ini. Di sisi lain, Ruth yang melihat pipinya yang bengkak mengira kalau ini adalah akne. Ia di kamar mandi untuk memecahkan hal yang aneh itu di wajahnya. Namun sayangnya itu bukan akne, melainkan itu adalah gerombolan laba-laba yang menumpuk di pipi si Ruth. Untung saja mereka berhasil datang di saat Ruth masih dalam keadaan hidup nih guys. Dari informasi yang ia dapati dari media massa, mereka berhasil mendapati alamat Lau dan anaknya di sana. Lau memberitahu ke mereka kalau memang benar ialah yang memberikan buku cerita itu ke Sarah guna membuat dia yang tidak kesepian. Namun di sini Stella menanyakan kalau ibu Lau lah yang memberikan sihir hitam kepada Sarah. Di sini Lau membantah dan mengatakan kalau di dalam tubuh Sarah tidak ada sihir. Lalu cerita yang tertulis di buku itu adalah sekedar bentuk kemarahan Sarah yang dilampiaskan di situ. Di sini Stella berlebihan karena ia mengatakan kalau emang begitu,
Kenapa dia masih suka menulis cerita? Di sini ekspresi Lau mulai berbeda nih guys. Di sini anaknya Lau menyuruh mereka pulang saja, dan di sana juga dia sempat memberitahu kalau misalkan Sarah Bello meninggal karena suicide di rumah sakit, bukan di rumahnya. Mendengar hal itu, ia melanjuti perjalanannya ke rumah sakit itu. Sesampai di sana, mereka mencoba menipu untuk meminta data pasien dengan alasan tugas akhir sekolah. Namun karena data tersebut di ruangan Red Room, mereka harus menunggu sekitar 6 minggu untuk mendapati data tersebut. Karena waktu mereka terbatas, akhirnya mereka berhasil masuk secara diam-diam ke dalam Red Room itu. Meskipun begitu, Chuck terlihat trauma dengan kata Red Room yang membuat dia teringat akan mimpi buruknya. Akhirnya ia memutuskan berpisah oleh Ramon dan Stella di sana. Akibat berpisah, Chuck malah salah arah dan berakhir dikejar oleh para petugas di sana. Di sisi lain, Ramon dan Stella berhasil masuk ke Red Room dan menemukan fakta kalau ternyata Ephraim itu adalah seorang dokter yang merawat Sarah Bellos, dan dokter ini adalah saudaranya sendiri, dan Sarah didiagnosis komplikasi akromisia dan albinisme. Di sana mereka juga sempat menemukan sebuah rekaman yang berisi percakapan antara Sarah dan Ephraim. Di rekaman ini terdengar Ephraim mencoba berikan tekanan ke Sarah untuk mengakui kalau Sarah lah pelaku utama anak yang hilang. Namun pelaku sebenarnya bukanlah Sarah. Pelaku sebenarnya adalah pabrik yang diproduksi oleh keluarga Bellos yang membuat anak-anak di sana keracunan. Namun seketika mereka mendengar Sarah bercerita tentang anak yang ada di Red Room. Lalu setelah langsung cek buku cerita si Sarah, dan ternyata Sarah sedang menulis cerita tentang Chuck. Scene pun dialihkan ke Chuck. Sama seperti di mimpi buruknya, Chuck sangat takut akan situasi koridor yang seperti ini. Di sini Chuck bertemu dengan wanita yang sedikit menakutkan. Ketika Chuck berlari ke arah yang berbeda, Chuck selalu saja bertemu dengan wanita misterius ini. Dan pada akhirnya Chuck berhasil dipeluk dan dimasukkan ke dalam tubuh si wanita yang sedikit agak seram ini. Lagi-lagi mereka berdua selalu datang di waktu yang tidak tepat, dan akhirnya mereka ditangkap oleh petugas rumah sakit dan dilaporkan ke kantor polisi. Di sini si imut cantik tapi bukan punyaku ini sudah pasrah dengan keadaan, sehingga ia menelpon papanya dan mengatakan kalau suatu saat sesuatu akan terjadi padanya. Papanya tidak harus menyalahkan dirinya sendiri. Belum sempat menjawab, Stella menutup teleponnya tiba-tiba. Di sana mereka berdua berusaha membuat Pak Polisi ini yakin akan kenyataan yang terjadi, namun sayangnya Pak Polisi ini tidak percaya terhadap mereka berdua. Namun di sini Stella mengatakan kalau ia berhasil menyelamatkan temannya Ruth yang hampir saja mati nih karena laba-laba tadi. Ini bisa menjadi bahan bukti kalau sesuatu itu benar-benar terjadi. Karena gaji yang sudah cukup tinggi dan jabatan yang mewah membuatnya lupa diri. Pak Polisi mengatakan kalau sebenarnya mereka tidak menyelamatkan siapa-siapa karena Ruth sudah dimasukkan di rumah sakit jiwa. Namun Pak Polisi ini menyuruh Stella untuk tidak di kantor polisi, cukup Ramon saja katanya yang menggantikan semua kasus ini. Namun Stella bukanlah orang yang tidak tanggung jawab. Ia memilih untuk tetap bersama Ramon di sana. Lalu kemudian di bagian lain kita melihat sang polisi shock dengan buku tersebut karena menulis cerita dengan sendiri. Dan ternyata arah cerita itu menuju ke Ramon. Tiba-tiba ia melihat anjingnya yang sedang melihat sesuatu di luar nih. Sempat menembak makhluk jenggliman ini, Pak Polisi malah berujung tewas. Stella pun berhasil mengambil kunci dari saku Pak Paul dan mereka kabur dari sana. Mereka hendak memakai mobil polisi, namun Ramon mengatakan ke Stella, mendingan lu jelasin deh kejadian ini ke Sarah agar kesalahpahaman ini bisa selesai gitu. Biar Ramon yang mengurus makhluk janggliman ini, itu kata si Ramon. Lalu Ramon berhasil menabrakkan janggliman ini ke mobil besar dan membuatnya terjepit dan tidak bisa bergerak. Di bagian lain Stella berhasil sampai di rumah tua itu dan langsung memaki-maki Sarah agar tidak membuat cerita lagi. Namun seketika suasana rumah itu berubah menjadi mewah lagi nih. Wow, di sini Stella diperlihatkan kejadian Sarah dan keluarga Bellos pada saat itu, di mana Stella berperan sebagai Sarah. Di sana Ramon baru sampai di tempat itu dan melihat buku jika Sarah baru saja menulis cerita baru tentang Stella. Kemudian Ramon pun berusaha untuk mencari keberadaan Stella ada di mana. Namun demikian, ia pun masih dikejar oleh janggliman. Ceritanya di sini Stella sedang dicari oleh keluarganya karena berhasil kabur dari kamarnya nih guys. Di sana Stella bertemu Lau yang masih kecil dan memberitahu kalau dia harus bersembunyi di kolong meja. Nengkol meju. Di sini Stella berhasil ditangkap oleh keluarga Bellos dan dibawa ke suatu ruangan untuk dikurung. Namun ternyata di sana Sarah sudah menunggu kedatangan si Stella. Tanpa menunggu lama, Stella menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi kepadanya. Ia menjelaskan ke Sarah kalau anak-anak hilang itu bukanlah karena dia. Ini adalah
kesalahan pabrik kertas yang membuat dia harus fitnah ke Sarah agar pabrik itu tidak bangkrut dan masih tetap bisa berjalan. Namun karena Sarah sangat marah, dia bisa menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Akhirnya Sarah menyuruh Stella untuk menulis cerita yang sebenarnya ke buku dengan menggunakan tinta darah milik si Stella. Di sana akhirnya Sarah mendengarkan si Stella dan ia pun menghilang bersama makhluk aneh lainnya. Scene berganti di pagi hari, diperlihatkan Stella yang sedang mengetik di suatu tempat tentang kebenaran yang sudah terjadi antara Sarah dan keluarganya. Dan si Ramon dipulangkan ke pulau asalnya nih guys. Terlihat juga si Ruth berhasil dibawa pulang oleh Stella dan ayahnya. Dan film pun yup, itu dia tadi sebuah film yang sebenarnya banyak ilmu tersirat di dalamnya guys. Salah satunya seperti janganlah pernah mengorbankan nyawa seseorang hanya karena harta semata, apalagi itu adalah keluarga kita yang harusnya bisa menjadi tempat kebahagiaan kita seumur hidup. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa like and subs biar aku bisa lebih semangat lagi kontennya. Sebenarnya lagi agak flu sih, tapi thank you banget. Saya Agam, pamit undur diri, salam sehat, assalamualaikum.